Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SMP Negeri 1 Kota Cirebon kelas 8A sampai F yang Bapak harapkan. Pada pertemuan awal di Google Classroom yang pertama kali, Bapak menyarankan kalian menggunakan file modul. Ternyata dalam perjalanannya sekolah telah menyediakan buku LKS, buku LKS dengan buku paket sudah tersedia. Karena di dalam file modul yang disediakan oleh pemerintah itu tertera di bab pertamanya itu tentang Undang-Undang Dasar 1945, maka kita bahas ya waktu itu ya. Nah, untuk selanjutnya Nana, karena kita sudah menggunakan buku paket tersedia, LKS sudah ada, kita kembali dengan menggunakan buku paket ya dan buku LKS-nya. Pada buku paket itu kalian di bab yang pertama memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Jadi pertemuan kita yang sekarang yang kelima, kita buka pertemuannya dengan membahas Pancasila di bab yang pertama ini. Jadi bab yang kedua dulu kemarin tuh ya, baru bab yang ke-1. Jadi diloncat, tidak jadi masalah. Materinya akan kita ulas bersama. Baik anak-anak, apa itu Pancasila? Setiap negara memiliki dasar dalam menjalankan pemerintahan atau negaranya. Setiap negara ada dasarnya. Malaysia punya dasar negara, Filipina punya dasar negara, Amerika pun punya, Cina juga begitu punya, Arab Saudi juga punya. Masing-masing dasar negara itu menjadi landasan dalam cara berpikir menjalankan pemerintahan atau negaranya. Nah, Indonesia, orang-orang tua kita dulu, para pendiri negara, menerapkan dan menyusunkan sebuah dasar negara, yakni yang sudah kita pahami bersama, Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar negara ini disusunkan pada saat tanggal 28 1 Juni sampai 2 Juni maksudnya ya. Oleh siapa itu? Rajiman Bediodiningrat, Supomo, Bung Karno, Muhammad Yamin di situ berembuk. Masing-masing mengemukakan hasil pemikiran tentang sebuah dasar negara yang mencakup karakteristik bangsa Indonesia, mencakup morality bangsa Indonesia, mencakup kepribadian bangsa Indonesia, mencakup jiwa bangsa Indonesia, mencakup segala value yang mendasar dari bangsa kita, dari Sabang sampai Merauke. Hasil pemikiran itulah yang kemudian dirangkum, disepakati menjadi dasar negara yang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang keempat. Di situ tercantum berdasarkan ketuhanan dan keadilan, seterusnya ya, sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa maknanya anak-anak bagi bangsa kita? Maknanya adalah bahwa setiap rujukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dalam menjalankan pemerintahan ini harus berdasarkan Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945 juga harus
mengacu kepada pengembangan pemikiran tentang Pancasila. Penyelenggaraan pemerintah juga harus berdasarkan kaidah-kaidah Pancasila. Perilaku bernegara para pejabat dan rakyat Indonesia pun pula harus berdasarkan Pancasila. Karena itulah Pancasila dijadikan pedoman hidup bangsa Indonesia, dijadikan sumber hukum bagi bangsa Indonesia. Mana-mana peraturan yang dibuat oleh pemerintah maupun DPR itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, maka selayaknya peraturan dan perundang-undangan itu gugur dengan sendirinya. Begitu seharusnya. Kemudian ada Pancasila sebagai dasar negara, ada undang-undang dasar yang bersifat mendasar, fundamen bagi negara Indonesia. Kemudian di bawahnya lagi peraturan-peraturan yang di bawahnya sampai peraturan daerah, tingkat kota dan provinsi. Kalau kita nanti urut tata urutan peraturan perundang-undangan ini nanti akan kita bahas di bab yang ketiga. Berangkat dari itulah anak-anak, dalam materi yang tercantum dalam LKS ada BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Ada sedikit koreksi yang mestinya Bapak harus sampaikan di sini. Apakah itu BPIP, apakah itu P4, silakan, sepanjang itu untuk pengembangan nilai-nilai Pancasila dalam kaidah kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi koreksi terhadap Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini yang kita dengar dari Ibu Megawati bahwa Pancasila dikristalisasikan ke dalam Trisila, 3 sila, kemudian dikristalisasikan menjadi Ekasila, itulah yang kita kritisi. Pancasila kemudian akhirnya berubah menjadi Ekasila. 1 Eka itu, Tri itu 3, ya. Jadi dari Panca 5 berubah menjadi 3, Trisila berubah menjadi Ekasila. Itulah yang kita koreksi. Kalau Pancasila kemudian berakhir menjadi Ekasila atau sama dengan gotong royong yang dikemukakan sesuai pemikirannya Ibu Megawati, itu yang tidak kita sepakati sebagai sebuah bangsa. Pancasila 1, 2, 3, 4, 5 itu final sesungguhnya bagi bangsa Indonesia, baik diyakini dari Sabang sampai Merauke maupun diyakini secara religi oleh umat penganut agama yang berbeda-beda di Indonesia. Mereka mengakui tentang keberadaan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu kenapa kita berubah ingin dijadikan Trisila dan Ekasila? Ini persoalannya, Nana, ya, persoalannya. Oleh karena itu, saran Bapak pada pertemuan kita kali ini, rawat dan jagalah Pancasila sebagai dasar negara. Bagaimana mungkin bangsa Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa kemudian saling mencaci antar penganut agama, kemudian terjadi penistaan, bahkan pembunuhan yang melanggar sendi-sendi nilai kehidupan keagamaan. Bagaimana mungkin kita melihat penganiayaan atas hak-hak asasi manusia karena kita memiliki dasar yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Bagaimana mungkin kehidupan bangsa kita ini diporak-porandakan persatuan dan kesatuannya gara-gara pemilu yang mendukung salah satu kandidat calon presiden, gubernur, wali kota, bupati, sehingga timbul perpecahan di tengah-tengah masyarakat? Bagaimana mungkin kita menghendaki musyawarah mufakat, pada akhirnya pilihan kita ditetapkan oleh voting, pemungutan suara? Bagaimana mungkin keadilan
dapat dirasakan bagi bangsa Indonesia. Sementara kita hadir di tengah-tengah bangsa sendiri, di negerinya sendiri, kita tidak mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak. Inilah Nana, nilai-nilai ini yang ditanyakan oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Jadi istilah-istilah yang tidak mendasar, tidak ada dasarnya, maka hendaknya ditutuplah sudah. Final Pancasila sebagai dasar negara, semua rakyat Indonesia akan mengakui, menjaga, dan mempertahankannya. Semoga kalian juga memiliki sikap yang sama yang Bapak paparkan, karena Bapak memahami sebagai seorang guru yang harus menyampaikan risalah bangsa dan negara Indonesia. Bapak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.